عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتضحية والأضحية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذو فضل وأمانة وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم القيامة. أوصيكم وإياي بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Baitus Salam, semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk diri khatib, keluarga khatib dan seluruh jamaah, mari kita upgrade kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ibarat racun, taubat ibarat penawarnya. Sudah tahu racun, jangan sengaja diminum racunnya. Tapi kalau tidak sengaja, buru-buru segera minum penawarnya. Begitulah kita. Kalau kita bermaksiat, jangan sampai kita sengaja untuk bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi kalau tidak sengaja, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat harta. Sehingga di antara kita ada yang mampu berangkat haji, ada yang mampu untuk menyembelih hewan kurban, memberikan hewan kurban kepada Masjid Baitus Salam. Semoga Allah terima pengorbanan haji saudara-saudara kita. Semoga Allah terima hewan kurban yang diberikan agar mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat yang istiqamah menjalankan sunnahnya. Mari kita fikir, risau, melanjutkan fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana amal agama hidup dalam diri kita, hidup dalam diri keluarga kita, dan kita niat tancapkan dalam hati kita untuk siap menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh dunia. Karena kita dilahirkan ukhrijat linnas, untuk dilahirkan ke seluruh manusia, ke seluruh dunia. Kita bukan hanya di Ciang sana saja,
di Bogor saja, di Indonesia saja, tapi kita dikeluarkan untuk seluruh dunia. Go internasional, kita menjadi produk yang berkualitas karena adalah umat terbaik. Maka hadirin, rutinkan salawat. Kita biasakan salawat dengan penuh keyakinan bahwa salawat akan melancarkan segala urusan kita. Bisnis, lakukan salawat. Mau posting iklan bisnis, salawat tuh, insya Allah Allah lancarkan bisnis kita, usaha kita, karena kita ingat dengan pengorbanan Nabi SAW. Dalam kesempatan berbahagia, khatib menekankan sebuah tema meneladani peraih 5 gelar mulia dari Sang Maha Pencipta. Siapakah dia? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau menyandang gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah orang yang memiliki keistimewaan, kesabaran yang luar biasa dalam menerima cobaan, ujian Allah. Dalam hidup ada ujian Allah, ada goncangan. Ada ujian hidup, ada goncangan hidup. Semoga Allah selamatkan kita, lancarkan kita dalam menjalani ujian hidup kita. Nabi Ibrahim alaihissalam saat remaja, beliau berani berhijrah ke daerah haram, yaitu di Turki hari ini. Dan beliau dakwah. Nabi Ibrahim dakwah kepada Raja Babilonia. Inilah raja yang hari ini disebut dengan Irak, Raja Namrud dan masyarakatnya, sampai beliau dibakar di tengah kobaran api. Akan tetapi Allah datangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Api yang sifatnya membakar, Allah rubah menjadi yang sejuk dan salam, menyelamatkan. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim menjadi teladan buat kita. Ketika beliau dilemparkan dengan ketapel, begitu besar kobaran api, maka Nabi Ibrahim di tengah-tengah menuju kobaran api beliau berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Doa ibarat payung, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa melindungi kita dari derasnya hujan. Tugas kita bukan lari dari masalah, akan tetapi dengan doa kita bisa tegar dalam menghadapi masalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Gelar Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua adalah Abu al-Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim diberikan keturunan 2 nabi besar, nabi mulia. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Asbab pengorbanan, kesabaran, Allah berikan keturunan yang mulia, seorang nabi dan rasul. Bahkan keturunan Nabi Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini memiliki keturunan Nabi Ya'qub, Nabi Isa alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak semuanya adalah orang-orang yang saleh. Inilah hadirin pentingnya kita mengambil untuk berjuang untuk agama Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diberi gelar Abu Tauhid, bapaknya agama tauhid, yaitu Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mencari di kegelapan malam mana yang bisa menjadi sandaran hidup, mana yang bisa menjadi perlindungan hidup. Ketika beliau di tengah malam, kegelapan malam, melihat bintang, oh ini nih yang bakal jadi Tuhan saya.
Ketika malam bintang bersinar, ternyata bintang lama-lama redup dan tenggelam. Begitu juga beliau lihat bulan. Oh, ini jadi Tuhan saya, sandaran hidup saya. Bulan bersinar, tapi ternyata lama-lama hilang. Dan Nabi Ibrahim ketika siang melihat matahari yang lebih besar daripada bulan dan bintang. Akhirnya beliau mengatakan, wah, ini jadi sandaran hidup saya, perlindungan hidup saya. Ternyata matahari pun tenggelam. Hadirin, ternyata Nabi Ibrahim diberi petunjuk. Inni wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka Nabi Ibrahim hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya adalah mencari sandaran hidup bukan yang eksistensinya hilang, bukan yang keberadaannya bisa hilang. Kalau kita menaruh ekspektasi, harapan bukan kepada materi dan manusia, itu hanya mendapatkan kekecewaan. Maka kita sandarkan, kita taruh ekspektasi kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gelar yang disandang Nabi Ibrahim yang keempat adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya, maka perasaan cinta berkecamuk antara cinta kepada anak atau cinta kepada Allah. Akhirnya dikalahkan cintanya hanya untuk Allah. Kedahsyatan cintanya dibuktikan hanya untuk Allah. Itulah Nabi Ibrahim sukses mengajak istri, mengajak anaknya agar siap melakukan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat kurban menjadi simbolis perjuangan kesolidan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmahnya adalah pentingnya rasa tulus ikhlas, maka Allah akan mengganti semua luka yang pernah kita rasakan, diganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah kita duga-duga. Yang terakhir, gelar Nabi Ibrahim adalah Abu Dhaif, bapak para tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi tamu, maka beliau sambut dengan bahagia. Maka beliau siapkan, yaitu beliau datang kepada keluarganya, mengambil anak sapi yang gemuk dan dibakar untuk disuguhkan kepada tamu. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, sudahkah datang kabar dari tamunya Nabi Ibrahim kepadamu wahai Muhammad? Maka hadirin, pentingnya kita menyambut tamu-tamu yang datang ke Masjid Baitulsalam, yang datang ke rumah kita dengan suguhan yang mulia, keistimewaan. Mudah-mudahan Allah juga pilih kita menjadi orang yang bisa memuliakan kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Yang terakhir, sebagaimana khutbah Nabi SAW dalam khutbah Idul Adha, beliau berwasiat khusus kepada wanita. Dimohon kepada ibu-ibu yang di bawah didengarkan. Ini wasiat khusus untuk ibu-ibu, para wanita. Khatib menyampaikan sesuai khutbah Nabi SAW. Ulama mengakumulasi, mengumpulkan pesan penting kepada wanita agar terhindar dari neraka. Yang pertama, jaga salat 5 waktu di awal waktu. Jangan sampai ditunda-tunda, akhirnya datang dispensasi, yaitu keluarnya darah haid. Akhirnya sudah meninggalkan sholat. Yang kedua, ibu-ibu, para gadis-gadis muslimah, tutup aurat secara sempurna, kecuali yang terlihat wajah dan telapak tangan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Video call sama orang-orang yang bukan mahramnya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hiasi diri dengan rasa malu. Bukan hanya busana fashion yang keren, tapi hiasi diri dengan rasa malu. Yang ketiga, hindari durhaka kepada suami. Jangan sampai seluruh kebaikan suami hilang karena emosi. Ini dalam hadis bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad wanti-wanti neraka akan memanggil-manggil wanita yang durhaka kepada suami. Sadari kalau kita sedang emosi, itu kita sedang terkontaminasi dengan hasutan syaitan. Yang terakhir, yang keempat, hindari banyak mengeluh. Keluhan akan reda saat disampaikan kepada orang bijak, bukan ke semua orang. Apalagi di medsos, bikin status di medsos yang warna hijau, yang warna merah, yang warna ungu. Jangan curhat di medsos, tapi curhatlah kepada Allah. Curhatnya kepada ulama-ulama, orang-orang yang sesuai dengan arahan ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki negeri kita, dan ulama-ulama kita dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah ini menggugah hati kita untuk hidup lebih baik lagi dan siap mengambil keputusan dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya siap insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Hadirin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita berikan cinta kita hanya kepada Allah. Semoga diri kita, keluarga kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di Masjid Baitus Salam ini ya Allah. Jangan sampai kami pulang nanti dosa-dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa ayahanda ibunda kami ya Allah. Ampunilah dosa ayahanda ibunda kami ya Allah. Mereka yang sudah di dalam kubur, jadikanlah kuburnya menjadi taman surga ya Allah. Ibunda ayahanda kami yang masih hidup, sehatkan jasmani mereka ya Allah, rohani mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah keluarga yang saleh ya Allah, keluarga yang siap berjuang ya Allah
sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, bimbinglah anak istri kami, ya Allah. Kami tidak bisa mendidik anak istri kecuali Engkau yang menolong kami, ya Allah. Selamatkanlah diri kami, ya Allah, dari fitnah, ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami daripada fitnah dunia, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah wanita, ya Allah. Fitnah akhir zaman, ya Allah. Jangan jadikan wanita-wanita kami menjadi penyebar fitnah, ya Allah. Selamatkanlah kami dari fitnah azab kubur. Selamatkanlah kami dari fitnah azab neraka jahannam, ya Allah. Terimalah sedikit pengorbanan kami, ya Allah, untuk perjuangan agama, ya Allah. Terimalah hewan kurban yang dikorbankan oleh saudara kami, ya Allah. Terimalah haji umrah yang dilakukan oleh saudara kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, ya Allah. Pilihlah kami untuk bisa berangkat haji dan umrah, ya Allah. Jadikanlah Masjid Baitus Salam menjadi masjid sebagaimana Masjid Nabawi, ya Allah, yang memancarkan hidayah ke seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Lancarkanlah urusan bisnis kami, ya Allah. Urusan pekerjaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil Saling betul sama Allah.